Halo sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Harapan saya dengan menonton video saya, khususnya teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dapat tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya juga bisa sembuh, maka teman-teman pasti bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik penyebab asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan solusinya. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, sebelum saya uraikan tentang beberapa penyebab asam lambung, terlebih dahulu saya pahami apa itu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi asam lambung itu adalah cairan ya yang ada di dalam lambung yang berfungsi untuk mengurai makanan di dalam pencernaan kita. Dan cairan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam proses metabolisme. Oleh karena itu teman-teman tidak perlu takut ya ketika mendengar kata-kata asam lambung. Namun demikian, asam lambung yang dimaksud di sini adalah asam lambung yang sedang dalam kondisi tidak normal ya. Artinya asam lambung itu over atau kelebihan baik secara volume maupun secara pH-nya, sehingga mengganggu di dalam lambung kita itu karena ada kelebihan itu. Nah akhirnya kelebihan itu menimbulkan beberapa sensasi sakit di dalam perut kita. Contohnya menjadi kembung, menjadi begah, menjadi perih, menjadi melilit, menjadi senep dan lain sebagainya rasanya itu. Nah itu untuk asam lambung. Nah ketika asam lambung itu sering berulang-ulang terjadi di dalam tubuh kita, nah maka akan naik ke atas, yaitu yang asam lambung mestinya tempatnya di lambung, kemudian naik sampai ke kerongkongan ya, kerongkongan ke atas. Nah ketika sudah naik seperti itu, ini yang sudah disebut istilahnya itu GERD ya. Apa itu GERD? Itu adalah gastroesophageal reflux disease. Nah ini artinya ada arus balik dari lambung ke atas itu ke kerongkongan. Nah itu lebih dahsyat lagi ya. Jadi biasanya dada terasa panas seperti terbakar, dada nyeri, kemudian kadang ada pegel-pegelnya dan lain sebagainya. Nah ini
kalau sudah seperti itu karena rasanya itu sangat eh, bermacam-macam ya, istilahnya itu 1001 rasa sensasi, yang sensasinya juga sangat dahsyat ya, sehingga itu menimbulkan beberapa kecemasan di dalam pikiran kita gitu loh. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ya. Nah, ketika sudah seperti itu, eh, maka akan timbul satu tingkat lagi, yaitu menjadi anxiety ya. Anxiety itu kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder ya. Nah, itu lebih memusingkan pikiran kita, karena pikiran kita itu menjadi negatif ya. Kita sering berpikir jangan-jangan gitu loh, kalau seperti ini jangan-jangan nanti jantungnya mungkin kena, jangan-jangan paru-parunya kena, jangan-jangan bisa stroke dan lain sebagainya, sampai akhirnya takut mati gitu di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah mempengaruhi pikiran ya. Ini yang disebut dengan psikosomatis. Nah, di dalam psikosomatis ini apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh gitu loh. Nah, contohnya ketika ada kabar-kabar duka, contoh ada kabar orang meninggal, ini pikiran nggak karu-karuan, yang terbayang itu tentang kematian. Nah, kemudian seolah-olah apakah kita mau mati seperti itu. Nah, itu yang menjadi asam lambung semakin produk seperti itu. Nah, jadi ini kadang sulitnya sembuh dari asam lambung seperti itu, jadi penyebabnya itu banyak sekali. Nah, untuk selanjutnya ya, jadi kita fokus saja kepada permasalahan, yaitu tentang penyebab dan solusinya. Nah, untuk penyebab asam lambung, memang kita kalau kita mau sembuh, kita harus tahu sebabnya dulu ya. Setelah itu baru kita mengambil langkah bagaimana solusinya. Nah, sebabnya itu bermacam-macam teman-teman, tetapi secara garis besar itu ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu disebabkan karena pola makan ya. Pola makan ini, ketika saya dulu itu kenapa sampai terkena asam lambung, nah itu karena memang pola makan saya yang amburadul gitu loh. Jadi ceritanya begini ya, dulu ketika saya berangkat kerja itu kadang berangkatnya gasik, kemudian apa, tidak makan dulu, tidak sarapan yang dalam artian porsi standar. Jadi saya sering hanya minum kopi saja. Nah, minum kopi, kemudian eh, saya biasa ngerokok juga dulu ya. Nah, itu yang penting sudah minum kopi, ngerokok, kemudian berangkat kerja. Nah, akhirnya sampai siang itu kadang kadang ada makanan, kadang enggak. Yang namanya di kantor itu kan tidak bisa dipastikan ada makanan itu. Nah, akhirnya seringnya istilahnya telat makan. Sudah perutnya kosong, telat makan, diisi dengan kopi. Nah, sedangkan kopi itu adalah mengikis lambung. Nah, oleh karena itu lama-lama akhirnya terkena mah dulu, istilahnya begitu. Nah, setelah itu eh, selain daripada istilahnya sering telat makan, juga apa ya, saya dulu suka pedes-pedes juga ya. Kalau makan itu cabenya agak banyak, makan mendoan juga sama cabe, apalagi makan semacam bakso, mie ayam itu pasti dengan sambal itu. Nah, itu juga efeknya di lambung kurang baik, termasuk makanan-makanan yang asam seperti jeruk dan lain sebagainya itu. Nah, maka dari itu akhirnya lambung terkena emah dulu seperti itu ya, istilahnya begitu. Atau ya mungkin sekarang perkembangannya jadi asam lambung ini ya. Nah, ini karena yang pertama adalah pola makan ya. Nah, solusinya supaya kita tidak terkena emah atau asam lambung yang disebabkan karena makanan, ya memang
solusinya kita harus menjaga. Pertama, makan tepat waktu, makan dengan porsi standar, makan makanan sehat, hindari seperti makanan yang asam-asam, yang pedas-pedas, yang alot-alot, seperti itulah ya. Nah, itu harus terjaga gitu supaya kita jauh dari asam lambung. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu adalah dari pola hidup, teman-teman. Pola hidup di sini adalah pola pengaturan waktu, khususnya antara waktu beraktivitas dengan waktu beristirahat. Nah, itu porsinya harus jelas. Jadi idealnya itu istirahat ya kurang lebih 7 sampai 8 jam lah. Contohnya untuk tidur ya itu 7 sampai 8 jam. Nah, kalau kita misalkan mungkin sering begadang, kemudian pokoknya tidurnya kurang dari itu, nah itu lama-lama kita mudah terserang oleh asam lambung. Jadi istilahnya jangan terlalu capek itu, jangan terlalu capek. Jadi kita ada pengaturan waktu standar, khususnya hal itu ya, itu yang hubungannya dengan pola hidup lah itu. Nah, kemudian itu solusinya kalau soal pola hidup ya tinggal dijadwal sendiri saja. Jam misalkan malam, jam ya paling malam katakanlah jam 10 itu harus sudah tidur, misalkan seperti itu. Diperkirakan sendirilah gitu. Nah, kemudian hal yang berikutnya selain pola makan harus diperbaiki, kemudian pola hidup harus dijaga juga ya, diseimbangkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pola pikir atau mindset ya. Itu ya, mindset pikiran kita itu. Nah, itu hubungannya dengan manajemen emosi juga gitu. Jadi intinya kita jangan banyak berpikir yang negatif, jangan berbanyak terlalu sensitif ya. Kalau dalam hal ini istilahnya cuek itu lebih bagus ya. Cuek, masa bodoh itu akan lebih bagus karena setiap kita berpikir terlalu serius tapi hal yang bersifat negatif, contohnya itu berpikir jangan-jangan misalkan hal yang belum terjadi saja sudah kita pikirkan, akhirnya menimbulkan rasa was-was, rasa khawatir, rasa cemas. Nah, ketika pikiran seperti itu, maka asam lambung akan produk. Nah, oleh karena itu, orang yang kadang sudah sehat perutnya, ketika pikirannya tidak sehat ya, atau dalam hal ini sudah termasuk anxiety dan psikosomatis, nah ini asam lambung akan produk. Oleh karena itu kadang asam lambung sulit sembuh ini terjadi seperti lingkaran negatif ya, yang tadinya sudah sembuh tapi secara fisik sudah sembuh mungkin perutnya ya, tapi kemudian secara mental ya, secara psikis itu kadang kita masih berpikir yang negatif, yang cemas-cemas. Nah, itu kemudian produk, nah akhirnya tumbuh lagi seperti itu. Jadi orang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu adalah ada dua hal yang harus ditangani. Jadi secara fisik kita juga harus kita kasih obat misalkan ya, tapi secara mental atau secara psikis itu juga harus ditata manajemen emosinya. Nah, ketika manajemen emosinya tidak tertata, kita tidak dibiasakan berpikir positif, nah sementara hal-hal yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, yang menakutkan itu mendominasi mindset kita, nah itulah di situ asam lambung akan terus produk dan akhirnya tidak pernah sembuh ketika masih seperti itu. Nah, oleh karena itu solusinya untuk pola pikir memang kita harus berpikir yang rasional, yang logis, kemudian berpikir yang positif, intinya begitu. Dan ini juga sangat susah teman-teman, jadi kita harus
melatih dan membiasakan ya, melatih dan membiasakan dan melupakan hal-hal yang bersifat negatif, sehingga nanti efeknya itu tidak menyebabkan asam lambung itu produk seperti itu. Oke teman-teman, jadi intinya begitu ya. Untuk solusi mengatasi penyebab asam lambung yaitu ada 3 hal poinnya ya. Jadi kita perbaiki pola makan, perbaiki pola hidup, dan perbaiki pola pikir. Tapi selain itu juga kita di dalam mengatur pola pikir atau manajemen emosi itu harus didasari pertama dengan rasa syukur ya, apapun bentuknya, apapun situasinya. Nah, pertama kita ucapkan dulu alhamdulillah, syukur. Kemudian apa yang terjadi di sekitar kita itu kita ikhlaskan, jadi bersyukur, ikhlas. Kemudian kita juga mencoba bersabar ya, sabar, sobar ya, artinya itu luas. Nah, artinya sabar itu tanpa batas teman-teman. Kalau orang sabar kan ada batasnya, nah itu dia itu belum sabar ya. Jadi kalau sudah mengatakan sabar, sobar itu tanpa batas sampai kapanpun ya, itu sabar itu. Nah, selain itu juga sadar. Sadar artinya kita bisa mawas diri ya. Jadi apa yang terjadi mungkin juga akibat dari pola pikir kita ya yang mungkin kurang baik. Nah, kita siap untuk memperbaiki. Karena apa? Karena semua hal yang terjadi ini adalah atas izin Tuhan ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur, ikhlas, sabar, dan sadar. Insya Allah dengan seperti itu kita akan cepat membaik. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya tentang asam lambung, gut anxiety psikosomatif, dilihat dari penyebab dan solusinya. Baiklah, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.